Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Wanda, NIM 04218034. Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini kami diminta untuk membuat video pembelajaran sebagai UAS mata kuliah pengantar akuntansi dasar. Ya, saya akan menjelaskan materi pembelajaran pengantar akuntansi dasar mulai dari minggu ke-9 sampai minggu ke-15 yang telah kami lakukan sebelumnya secara daring atau dalam jaringan. Yang dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka kami tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung dan tatap muka di kelas. Ya. Pertama kita akan masuk ke Elina. Kita login. Sini kita masukkan username dan password. Selanjutnya kita pilih mata kuliah akuntansi dasar. Kita menuju ke materi pertemuan 9, week 9. Ini materinya. Ya, ini materi pertemuan 9 menjelaskan tentang menganalisis transaksi. Nah, di sini ada akun. Setiap item laporan keuangan disebut akun, sekumpulan akun pada sebuah entitas bisnis disebut buku besar, daftar dari akun dalam sebuah buku disebut daftar akun. Di sini ada klasifikasi akun yang terdiri dari harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban. Ada persamaan akuntansi yang diperluas. Terus di sini ada sistem pencatatan ganda double entry yang berdasarkan konsep sederhana, setiap pihak dalam transaksi bisnis akan menerima sesuatu dan akan memberikan sesuatu. Dalam hal pembukuan, apa yang diterima di debit dan apa yang diberikan itu di kredit. Ini ada neraca menerima debit, menerima kredit, akun T sisi kiri menerima debit, sisi kanan memberi kredit. Di sini contoh dari akun T atau T akun. Tentang aturan debit dan kredit di akun neraca. Seperti ini. Aturan debit dan kredit di akun laba. Ini contoh dari transaksi dan akun neraca. Transaksi dan akun laba rugi. Penarikan oleh pemilik perusahaan. Ada saldo normal akun. Seperti ini contohnya. Terus alur transaksi bisnis. Yang pertama persetujuan transaksi. Transaksi terjadi, dokumen disiapkan, catat di jurnal, posting ke buku besar. Ada menjurnal dan memposting ke buku besar. Seperti ini contohnya. Ada ilustrasi ayat jurnal juga. Seperti ini contohnya ilustrasi. Terus ada neraca saldo trial balance. Seperti ini contohnya ya. Ini totalnya sama ini. Di bagian bawah untuk kredit dan debitnya. Ada kesalahan error di sini. Kesalahan error yang menyebabkan neraca saldo tidak seimbang. Ada salah dalam menyiapkan neraca saldo akun salah dalam posting. Ada koreksi kesalahan juga. Contoh koreksi kesalahan. Ada analisis dan interpretasi keuangan. Membandingkan sebuah akun pada laporan keuangan sekarang dengan akun yang sama pada laporan keuangan sebelumnya. Contohnya ini, laporan laba rugi. Selanjutnya itu kami diberikan tugas untuk membuat resume mengenai topik week 9 dalam bentuk mind map yang tadi. Materi tadi itu disuruh membuat resume-nya dalam bentuk mind map agar mudah dipahami. Ya ini resume yang saya buat. Menganalisis transaksi, macam-macam akun, klasifikasi akun, sistem pencatatan akun ganda atau akun T, alur bisnis di sini ada, kesalahan error sama penjelasan analisis horizontal. Oke, next kita akan ke
materi berikutnya, itu materi ke minggu ke-10, akan menjelaskan tentang matching konsep atau proses proses penyesuaian. Di sini ada metode pencatatan pendapatan dan beban. Ada dasar kas, dasar akrual. Bisa dilihat di sini. Ada matching konsep, membantu melaporkan pendapatan dan beban yang berhubungan dalam periode yang sama. Sini contohnya, neraca saldo. Jurnal penyesuaian seperti ini. Beban tangguhan dibayar di muka. Ini ada beban tangguhan ya. Sini ada beban atau kewajiban yang akan dibayar seperti ini contohnya. Pendapatan atau beban yang akan dibayar. Ada aktiva tetap, tanah mempunyai umur yang tidak terbatas sehingga tanah tidak didepresiasi, sedangkan gedung dan peralatan mempunyai umur yang terbatas. Oleh karena itu keduanya didepresiasi. Nah, ini contohnya ini. Depresiasi aktiva tetap seperti alat-alat. Ini neraca saldo yang disesuaikan. Ini kelanjutannya. Analisa dan interpretasi vertikal membandingkan item laporan keuangan satu sama yang lain dengan rata industri. Ada laporan laba rugi seperti ini. Oke, selanjutnya ini di sini kami juga diminta untuk meresum tadi materi yang tadi itu pertemuan 10. Di sini saya sudah membuat resumnya sebelumnya. Tentang matching konsep, proses penyesuaian, metode pencatatan pendapatan dan beban, ada dasar kas, dasar akrual, jurnal penyesuaian, beban tangguhan, beban dibayar di muka, beban tangguhan, pendapatan diterima di muka, ada beban atau kewajiban yang akan dibayar, pendapatan atau beban yang akan dibayar, aktiva tetap, fixed asset, ada juga ada depresiasi aktiva tetap. Di sini juga ada analisis dan interpretasi vertikal. Oke, next kita akan lanjut ke materi berikutnya. Materi pertemuan 11. Di sini menjelaskan tentang menyempurnakan siklus akuntansi. Ini ada 7 langkah dasar siklus akuntansi. Bisa dilihat transaksi dianalisis dan dicatat dalam jurnal, transaksi diposting ke dalam buku besar, sebuah neraca saldo disiapkan, data penyesuaian disusun, dan sebuah kertas kerja diselesaikan. Laporan keuangan disiapkan, ayat penyesuaian di jurnal dan diposting, ayat penutup di jurnal dan diposting, sebuah neraca saldo setelah penutupan. Post closing trial balance disiapkan. Ada kertas kerja worksheet seperti ini, worksheet bentuknya. Kertas kerja, ini contohnya seperti ini. Neraca saldo yang belum disesuaikan. Nah, ini dimasukkan, ini ada perlengkapan, tinggal dimasukkan ke neraca saldo. Nah, seperti ini caranya. Asuransi. Oke. Caranya ya, cara masukkannya ke kertas kerja ini bisa dilihat di sini. Kertas kerja seperti ini ya. Ini ada perbedaan antara total kolom laba dan rugi atau total kolom neraca merupakan laba bersih, rugi bersih untuk periode tertentu. Ini bisa dilihat di sini. Laba bersih. Bisa juga dia rugi bersih juga kalau dia mengalami kerugian. Nih, contoh laporan laba rugi. Seperti ini ya. Laporan perubahan modal itu tinggal dimasukkan itu. Kita bisa ngelihat perubahan modal kita, penambahan atau modal kita berkurang. Seperti ini. Ada ayat penyesuaian dan penutupan. Ayat penyesuaian dicatat dalam jurnal pada akhir periode akuntansi. Jika kertas telah dibuat, data untuk ayat jurnal penyesuaian ini berada pada kolom penyesuaian. Proses penutupannya seperti ini. Bisa dilihat ya, ini proses penutupannya. Neraca saldo setelah penutupan seperti ini. Analisis keuangan. Net solution. Seperti ini ya hitungannya. Oke, next. Di sini kami juga diberikan tentang 3 video.
2 video. Di sini kami diminta untuk meresum dari 2 video tersebut. Baiklah, kita lihat video minggu ke-11. Sini kita diminta untuk meresum dalam bentuk mind map. Seperti ini, persamaan akuntansi, perusahaan punya apa, perusahaan punya harta, perusahaan dapat uang dari mana, ngutang atau modal, terus ada harta sama utang plus modal. Persamaan akuntansi, perusahaan punya apa aja, harta, misalnya kas, piutang, perlengkapan atau peralatan. Terus ada perusahaan dapat uang dari mana, dari utang atau modal, ada juga harta sama dengan utang plus modal. Oke. Next kita ke pertemuan 12. Di sini menjelaskan sistem akuntansi kontrol internal. Seperti ini, ada analisis, rancang, implementasi. Ada elemen kontrol internal, lingkungan kontrol, penilaian risiko, prosedur kontrol, monitor, informasi dan komunikasi. Sistem akuntansi manual seperti ini ya, sistem akuntansi manual. Ada jurnal khusus, penjualan, dicatat pada jurnal pendapatan, dicatat pada jurnal penerimaan kas, pembelian, dicatat pada jurnal pembelian, dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Ini jurnal pendapatan seperti ini contohnya, diposting ke jurnal pendapatan. Bisa dilihat ya, ini contohnya seperti ini. Ini posting jurnal pendapatan. Posting jurnal ke buku pembantu. Posting jurnal penerimaan kas ke buku umum. Buku besar, jurnal pembelian. Posting jurnal pembelian ke buku besar pembantu. Posting jurnal pembelian ke buku besar umum. Jurnal pengeluaran kas. Posting jurnal pengeluaran kas ke buku pembantu, seperti ini contohnya. Jurnal pengeluaran kas setelah posting ke buku besar secara umum. Ya, itu tadi manfaat sistem akuntansi terkomputerisasi. Sistem terkomputerisasi menyederhanakan proses pembukuan. Sistem terkomputerisasi pada umumnya lebih akurat dibandingkan sistem manual. Sistem terkomputerisasi menyediakan informasi saldo pada akun saat ini kepada manajemen untuk membantu membuat keputusan. Siklus pendapatan sepertinya siklus pendapatan penerimaan QuickBooks. Penggunaan internet untuk tujuan bisnis seperti ini. Terus selanjutnya juga diminta untuk ngeresum dalam bentuk mind map part 3, part 4 dan part 5. Saya akan memperlihatkannya resumnya. Nah, ini part 3 ada logika laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Itu saling terhubung ya semuanya itu. Next ada bagian part keempat, video keempat itu studi kasusnya. Ada tipe bisnis, manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa. Ada tipe-tipe jenis organisasi, perseroan, partnership, corporation. Terus ada the accounting equation, asset sama dengan liabilitas plus owner equity. Ada owner equity, bisa berkurang pengambilan oleh pemilik atau beban. Ada juga tentang bertambah, bisa berupa pendapatan, penambahan investasi pemilik. Laporan keuangan, income statement, statement of owner equity, balance sheet, statement of cash flow, not of financial statement. Ini part kelima ini, seperti ini. Proses akuntansi dari awal sampai akhir. Identifikasi transaksi, buku jurnal, buku besar, trial balance, kertas kerja, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, buku penutupan. Sistem akuntansi bisa manual dan komputerisasi seperti sekarang. Oke, next kita akan lanjut ke pertemuan 13 ya. 13 itu menjelaskan tentang akuntansi untuk bisnis perdagangan. Sini bisa dilihat, nah ini. Contohnya, laporan laba rugi multiple step, metode periodik dan perpetual. Seperti ini, harga pokok penjualan HPP. Bisa dilihat, dicontoh, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, ilustrasi transaksi penjualan metode perpetual. Bisa dilihat,
Terus ada syarat pembayaran kredit, term, syarat kapan pembayaran barang dagang dilakukan disebut syarat pembayaran. Jika pembeli diperbolehkan membayar dalam jangka waktu tertentu, hal ini disebut dengan periode kredit. Ada transaksi diskon penjualan, retur penjualan dan allowance, ilustrasi transaksi pembelian metode reptetual, retur pembelian dan allowance, biaya transportasi FOB shipping point. Pembeli membayar biaya angkut dan mendebit persediaan barang. Kepemilikan berpindah ke pembeli saat pengangkutan meninggalkan gudang penjual shipping point. Ada FOB destination. Penjual membayar biaya angkut dan mendebit biaya angkut penjualan. Kepemilikan berpindah ke pembeli saat tiba di tujuan gudang pembeli. Bisa ada pajak penjualan, contohnya ilustrasi akuntansi untuk bisnis perdagangan. Bisa dilihat ya di sini ya ilustrasinya ya, contohnya. Ada penyusutan persediaan barang dagang, penyusutan, kurang profitabilitas, dikurang penggunaan efek harta. Oke, selanjutnya ada juga chapter ke-7, materi berikutnya yaitu tentang kas, kontrol terhadap kas, ada departemen kasir, akuntansi, tiket bank, deposit, penerimaan kas, penerimaan surat, mengontrol penerimaan kas tunai, mengontrol penerimaan kas melalui surat, kontrol internal untuk pembayaran kas, fitur dasar sistem voucher, mengapa catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank, bisa dilihat cek beredar, simpanan dalam perjalanan, biaya pelayanan bank, penerimaan oleh bank, cek kosong atau tidak, cukup dana, kesalahan, tahap-tahap melakukan rekonsiliasi. Seperti ini, bisa dilihat catatan bank, catatan deposit, seperti ini ya. Ini contohnya, ilustrasinya seperti ini. Bisa dibayangkan. Ini ada rekonsiliasi bank, seperti ini. Ayat jurnal harus dibuat untuk penyesuaian pada sisi depositor yang ada di rekonsiliasi bank. Jurnal terkait dengan rekonsiliasi bank. Ini jurnal. Kas kecil, ilustrasi transaksi penggunaan kas kecil nih. Ada juga contohnya ilustrasi analisis interpretasi seperti ini, interpretasi keuangan. Ya, selanjutnya di sini kami juga diberikan tugas untuk meresum part 6 dan part 7. Kita langsung lihat saja di sini ada nih. Seperti ini ya. Pertemuan 13 part 6. Analisis transaksi, konsep kesatuan, major account classification, ada asset, cash, supply, building, liabilitas, account payable, notes payable, wax payable, ekuitas, Mr. Ed, capital, drawing, pendapatan, fee, earned, various earned, commission, revenues, beban, rent, expense, salary, utility, expense, double entry account. Sini ada preview debit gift sama dengan gift credit, balance sheet akun, income statement akun yang berkaitan dengan balance sheet akun. Oke, selanjutnya yang part 7 ya. Ini contoh transaksinya. Ada T akun, jurnal, deposit 25, dia melakukan debit. Seperti ini. Contohnya dari ke sini ya bisa diperhatikan ya di sini ya. Contoh transaksinya, terus ada efek transaksi tersebut terhadap buku besar, ledger, ada unadjusted trial balance. Oke, next kita ke video berikutnya. Ke materi berikutnya, itu materi 14 tentang piutang. Piutang, ada klasifikasi piutang dagang, wesel tagih, piutang lainnya. Pemisah tanggung jawab yang terkait dengan piutang tak tertagih,
Ilustrasinya seperti ini ya. Nilai rasio bersih. Nah, ini seperti ini ya, ilustrasinya piutang itu. Piutang tak tertagih. Daftar umum piutang. Itu penyesuaian akhir tahun piutang. Akuntansi piutang tak tertagih. Ada di sini ada metode penghapusan langsung. Bisa dibaca, bisa dipahami ya. Ilustrasinya. Ada wesel tagih, merupakan dokumen tertulis berisi perjanjian untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak tertentu di tempat tertentu, tanggal tertentu, ditambah bunga pada persentase tertentu untuk pinjamannya. Tanggal jatuh tempo, wesel tagih, nilai. Bisa dilihat ini, transaksi wesel tagih, ilustrasinya. Contohnya seperti ini, ada penyajian utang pada neraca. Bisa dilihat perputaran piutang dagang. Jumlah hari rata-rata piutang. Oke, next ada materi selanjutnya itu persediaan. Kontrol internal terhadap persediaan seperti ini ya. Pengaruh salah pencatatan persediaan pada laporan keuangan. Asumsi arus biaya persediaan seperti ini, ada barang dibeli, barang dijual. Asumsi arus biaya persediaan barang dijual, barang dibeli. Biaya persediaan perpetual. Persediaan pada perpetual vivo. Nih ilustrasinya bisa dilihat ya. Seperti ini. Mengestimasi persediaan dengan metode retail. Mengestimasi persediaan dengan metode laba kotor. Metode laba kotor seperti ini ilustrasinya. Perputaran persediaan, jumlah hari rata-rata persediaan. Oke, next. Di sini kita diberikan 3 video dan kita diminta untuk resumenya lagi dalam bentuk mind map. Di sini ada tentang bagian part ke berapa ini ya? Part ke-8. Jurnal penyesuaian part 1, matching konsep, jurnal penyesuaian, matching konsep, revenues dan expense dalam periode yang sama. Ada 2 metode umum akuntansi, ada cash basis, mencatat uang masuk dan mencatat uang keluar, accrual basis, mencatat pendapatan dan mencatat pengeluaran. Mencatat pendapatan pengeluaran dalam periode yang sama, harus ada jurnal penyesuaian di bagian akhirnya. Oke. Part 9 seperti ini ya, part 9 jurnal penyesuaian part 9 ya harusnya. Ada defense expense profit, defense rate revenue, mana yang masih harta belum kepake, mana yang sudah kepake, mana yang masih utang belum hak kita, mana yang sudah menjadi pendapatan sudah hak kita di jurnal penyesuaian. Selanjutnya ya ada di part berapa nih, part 10 ya. Ini part 3 saya nulisnya itu sesuai sama yang di video. Accrued expense yang sudah kepake walau belum dibayar itu sudah termasuk beban sewa, beban hutang. Accrued revenues, accrued asset yang sudah jadi hak kita walau belum dibayar itu sudah menjadi pendapatan, misalnya piutang, penjualan. Fixed asset, walaupun tidak ada transaksi apapun, fixed asset diasumsikan sebagai nilai yang berkurang seiring waktu, yang dianggap sebagai beban penyusutan, misalnya beban penyusutan, akumulasi penyusutan. Oke, next kita ke pertemuan 15 ya, pertemuan terakhir. Sini menjelaskan tentang aset tetap dan aset tak berwujud. Lihat, nah, sifat dasar aset tetap punya umur yang panjang dan atau permanen. Ada bentuk fisiknya. Dasar depresiasi, pengurangan nilai ini depresiasi. Biaya perolehan dikurang nilai sisa sama dengan biaya depresiasi dari asetnya. Ini ada data, bisa kita lihat di sini metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan garis lurus, metode saldo menurun, merevisi estimasi depresiasi, capital renew,
akuntansi penghentian aset tetap, penghapusan aset tetap. Di sini ada penghapusan aktiva tetap, penjualan aktiva tetap, bisa dilihat ya. Penjualan aktiva tetap itu ada ilustrasinya. Pertukaran aktiva tetap, nilai tukar boot, untung jika nilai tukar lebih besar daripada nilai buku, nilai tukar lebih kecil daripada nilai buku sama dengan rugi. Untung tidak pernah diakui atau dicatat, rugi harus dicatat. Bisa kita lihat di sini, ini ilustrasinya. Ini ilustrasi pertukaran aset tetap serupa. Perubahan PSAK 16 pada tahun 2007, sumber daya alam dan depresi. Aset tak berwujud. Alokasi secara periodik, biaya perolehan aset tidak berwujud. Aset tak berwujud ini diperjualbelikan paten, copyright, dan goodwill. Oke. Sini juga kita diminta untuk mereview resume jurnal video untuk kemudian dijadikan mind map. Pertemuan 15 part ke-12 ini sudah saya bentuk dalam mind map. Ada jurnal penutup dari videonya itu. Jurnal penutup, penjelasan, contoh, akun dibagi menjadi 2 bagian besar, temporary akun, permanen akun, per periode, tidak akumulatif, income statement, drawing, ada closing, ada permanen akun, permanen dan akumulatif, balance sheet, cash, akun receivable, akun payable, capital, ada closing process. Ini revenue ditransfer ke income salary, expense ditransfer ke income summary, net income atau net loss ditransfer ke owner capital, drawing transfer ke owner capital. Ini prosesnya closing. Income summary atau ikhtiar laba rugi tidak muncul di laporan keuangan. The post closing trial balance, review the closing trial balance as adjusting dan closing entrance. Oke, yang berikutnya itu mind map part ke-11 ini menjelaskan tentang worksheet lembar kerja, ada penjelasan dan contoh, ada trial balance, diambil dari buku besar pada umumnya. Urutannya bisa dilihat di sini, ada aset, liability, owner, equity, revenue, expense, adjustment, yaitu penyesuaian dimasukkan ke dalam deferral, accrual, adjusted, TB. TB ini trial balance. Jurnal penyesuaian dikalkulasikan dengan trial balance sehingga akun trial balance dapat sudah disesuaikan. Ada income statement, revenue dan expense dari adjust trial balance dimasukkan ke income statement. Perbedaan di kolom income statement adalah net income atau loss untuk periode tersebut. Ada balance sheet, aset, liabilitas, owner, equity, drawing di adjusted trial balance dimasukkan ke dalam balance sheet kolom. Perbedaan di balance sheet juga adalah net income loss untuk periode tersebut. Oke, sekian itu yang dapat saya sampaikan tentang materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 mengenai pengantar akuntansi dasar. Dengan adanya pandemi ini, semoga kita sadar untuk menjaga kesehatan dan semoga masalah pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Oke, jangan lupa makan makanan yang sehat, tetap berolahraga, dan jangan lupa tetap di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.